Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengawali dari satu buku yang terbit pada tahun 2022. Ada slide mungkin yang bisa di-sharing? Tidak ada? Oh ada, oke. Next please. Terus? Oke. Itu buku yang menarik. That's very interesting book. Ya, The Islam and the English Enlightenment. Kenapa saya ingin mengawali dari buku ini adalah agar terutama buat student of Tursina, kita ingin memiliki dan membuilding anak-anak Tursina memiliki new identity. Dalam kaitannya dengan reclaiming bahwa kita ini belajar sains bukan orang lain. Bahwa bahkan European sciences itu bermula dari Islam. Saya ingin sedikit menceritakan buku ini yang menarik. Buku ini menceritakan bahwa lahirnya sains di Europe bahkan bukan hanya berasal dari Renaissance, tapi dari kalau kita lihat tahun 1580 ketika akibat dari Queen Elizabeth I diekskomunikasi oleh Paus pada saat itu, sehingga Inggris yang memilih menjadi kerajaan Protestan berbeda dengan Katolik European yang lain. Akibatnya karena diekskomunikasi, Inggris semakin terpuruk secara ekonomi. Kain wol mereka tidak bisa dijual, ekonominya melorot, sampai akhirnya Queen Elizabeth begging Sultan Murad III untuk memperbaiki ekonominya. Singkatnya, inilah awal mula Inggris berinteraksi dengan Muslim communities. Yang, as you know all, during a time, Ottoman Empire, Moroccan Kingdom, semuanya saat itu adalah negara-negara kaya. Anda bisa bayangkan, Mughal Empire, GDP of Mughal Empire 25%. Itu GDP-nya sama dengan 25% of the whole world. Sampai di Inggris dulu, kalau ada orang yang sangat kaya, mereka menyebut sebagai the Mughal of the town. Bayangkan, karena saking hebatnya saat itu. Yang menarik, interaksi dengan orang Islam ini kemudian membawa perubahan yang sangat signifikan pada masyarakat Inggris. Misalnya, kopi pertama, toko kopi, kafe pertama ya, yang dibikin oleh orang Inggris, itu bernama Sultan Cafe. Terinspirasi dari orang-orang yang datang ke Istanbul. Dan baru di Inggris buka kafe kopi. Masya Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka membeli dengan jumlah yang sangat besar buku-buku sains yang semua ditulis dalam bahasa Arab, baik matematika, fisika, kimia, semuanya, dan dibawa ke Inggris memenuhi perpustakaan-perpustakaan mereka. Mari kita lihat secara mudah. Oxford University katakanlah, itu dulu sama seperti Cambridge University, Oxford University, mungkin seperti seminari dulu, persis seperti seminari di Batu kalau kita lihat. Belum menjadi the giant university sebagaimana yang kita kenal sekarang. Yang menarik, Oxford University itu kalau kita perhatikan, dulu hanya mempelajari Christian theology. Tebak, jurusan apa pertama kali di luar jurusan agama yang dibuka di Oxford? Jurusan bahasa Arab. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan saat itu menggunakan bahasa Arab. Bayangkan 1631. Ini belum jauh, baru kemarin saja. 1631, the first non-religious department yang dibuka di Oxford University adalah Arabic language. Dan baru disusul dengan matematika,
di tahun 1666 dan seterusnya ya. Baru kemudian diikuti dan awalnya masih pembelajarnya dengan bahasa Arab. Karena semua buku-buku hanya ada dalam bahasa Arab. Masya Allah. Kenapa ini penting untuk diceritakan? Bahwa sebenarnya pemilik sains itu adalah orang-orang Islam. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini belajar sains, kita jangan merasa inferior. Karena seakan-akan itu miliknya orang lain. Masya Allah. Hatta Isaac Newton memiliki seorang guru namanya Isaac Barrow. Dia belajar 9 years in Istanbul. Dan pulang membawa bukunya At-Tusi, Al-Khayyam dan mengajarkan kepada Isaac Newton. John Locke semuanya belajar di Istanbul, di Izmir. Masya Allah kalau kita perhatikan. Satu buku yang menarik yang saya kira patut untuk dijadikan pegangan buat anak-anak terutama student of Tursina agar dia memiliki identity yang gagah bahwa saya adalah generasi penerus dari para saintis-saintis yang dahulu. Karena kenyataannya kalau kita lihat menyedihkan. Next. Dari seluruh peraih hadiah Nobel, kita ini umat Islam hanya ada 2 peraih Nobel di bidang sains. Yang pertama Abdus Salam. Kata Abdus Salam, saya kepingin para ulama itu juga berbicara sains. Tapi yang mampu dia lakukan, kalau bicara sains selalu sains pada tingkatannya Ibnu Sina. Sudah sangat jauh dari sains yang sudah dibicarakan hari ini. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah terlampau sangat ketinggalan. Bayangkan dulu Abdus Salam dari Cambridge Uni, seorang theoretical physicist yang sangat hebat, pulang ke India, ditawari oleh rektornya, pilihannya cuma jadi 2. Either menjadi ketua dormitory di kampus, atau menjadi kepala sepak bola, klub sepak bola di India. Karena itu Abdus Salam pulang dari India, kata dia, ngapain saya bisa meniti karir di sini? Dia kembali lagi ke Cambridge, serius di bidang theoretical physics, dan akhirnya dia meraih Nobel. Masya Allah, orang Islam. Yang kedua misalnya, next. Oke. Ini peraih Nobel kimia ya, yang juga menarik. Apa kata dia? Sama. Sebagian otak-otak yang cerdas di dunia ini adalah orang-orang yang religious people. Bahkan kalau kita bicara tentang integrasi, munculnya ulama-ulama, saintis yang bukan ulama, itu hanya baru kemarin setelah Renaissance. Kita kalau melihat semua ulama sebelum Renaissance, mau di dunia Islam atau dunia Barat, mereka semua ulama, theologian, sekaligus dia saintis. Artinya, ini yang harus kita paving the way lagi, agar kita ini bisa mendapatkan hal yang sama kemudian, masa kegemilangan Islam yang pernah kita raih. Oke, next. Saya agak cepat, waktunya tidak banyak. Sekarang ini, kalau kita mapping out, there are 5 model of integration. Yang saya tentu tidak akan menjelaskan, hanya sekedar for your information. Ada model sacred science, ada universal science, ada I'jaz school of thought, dan seterusnya. Ada 5 model cara mengintegrasi. Tapi kelemahannya menurut saya, 5 model ini masih bersifat filosofikal. Susah untuk diterapkan karena penjelasannya masih sebatas pada penjelasan yang bersifat filosofikal. Karena itu, saya melakukan ikhtiar kecil untuk melakukan 4 pendekatan yang saya kira ini insya Allah akan lebih praktikal dan jauh mudah digunakan dalam pendidikan. Bagi how to integrate antara Quran as a divine text dengan science. Ya. Meskipun nanti tentu ada kelemahan-kelemahan. Mari kita lihat yang pertama, karena waktu kita pendek. Next saja sampai di discursive approach. Next. Terus agak panjang. Next.
Oke. Yang pertama, saya menyebut sebagai discursive approach atau saya namakan Burhani approach. Caranya adalah ada beberapa step. Yang pertama saya sebut dengan reaffirmation model. Reaffirmation model atau saya sebut apologetic attitude. Stepnya adalah yang pertama, kita harus berangkat dari scientific theories atau finding yang sudah ada. Entah itu di physics, entah itu di biology, entah itu di social sciences, pokoknya apa saja yang kita temukan dalam scientific finding atau teoris, yang pertama, kita tahu itu nomor satu. Setelah itu yang kedua, search for relevant divine text. Cari teks yang ada di dalam Al-Quran atau hadis atau At-Turath al-Islami, cari di situ mana yang relevan, dan kemudian lakukan proses reafirmasi. Proses reafirmasi sifatnya hanya apologetik. Misalnya, begitu ketemu kita ayat, ini biasanya dikenal dalam studi tafsir disebut dengan at-tafsir bil ilmi. Cuman nanti polanya mungkin yang agak kita lebih detailkan, yaitu habis ini misalnya kita harus mulai memperlihat kata, di mana letak kata, susunannya kayak apa, analisa baik secara lughah, balaghahnya, ma'aninya, semuanya. Saya kira ada dua buku yang menarik kalau bagi yang suka bahasa Inggris, analisis pantiknya Isuzu, saya kira juga cukup penting, atau Model of Interpretation dari Abdullah Said, Dekan Islamic Studies di Melbourne Uni dulu, itu salah satu menurut saya cara yang sangat menarik bagi yang ingin mengkonsumsi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab saya kira sangat banyak sekali berbagai macam mufradatul Quran, balaghatul Quran, atau ijaz al-bayani, dan seterusnya yang bisa dipakai dalam pendekatan reaffirmation. Yang pertama, kelemahan dari model yang pertama ini, kita tidak menghasilkan pengetahuan yang baru. There is no production of knowledge, karena sifatnya kita hanya melakukan reafirmasi. Tetapi keuntungannya adalah tentu ada keuntungan karena kita bisa memahami teks-teks yang bersifat saintifik itu dengan pemahaman yang jauh lebih baik. Sehingga secara teologis itu menguntungkan. Buat anak-anak itu tentu dan buat para guru dia menjadi sangat enak mengajarkan karena ayat-ayat saintifik itu kemudian menemukan penjelasan yang jauh lebih logis. Misalnya dibanding dengan pemahaman-pemahaman tafsir klasik misalnya yang tidak berbasis pada penemuan-penemuan scientific finding yang lebih baru. Karena itu ini tetap penting. Kalau Tursina menerapkan ini misalnya yang pertama, itu sebenarnya sudah masuk integrasi. Meskipun tentu saja kelemahannya adalah tidak ada production of knowledge, yang pertama. Yang kedua, next. Ini juga sama, cuman kebalikannya saja. Cuman begini, kalau sekarang tidak ada reafirmasi, karena kita mendapatkan data yang baru, entah menambahkan, misalnya kita ketemu teks sucinya, divine text-nya kita mendapatkan, dan kita mendapatkan additional information from the divine text, yang akan enriching the scientific finding, misalnya, maka kita bisa melahirkan production of knowledge. Itu yang saya sebut dengan reconstruction. Karena kita mengkonstruksi teori yang sudah baru. Kita polishing, kita reconstructing. Dan kalau misalnya divine text-nya itu benar-benar berbeda dengan scientific finding yang sekarang sudah established, barangkali kita bisa menemukan benar-benar sesuatu yang baru. Yang saya sebut dengan deconstruction. Jadi pola diskursif approach ini bisa melahirkan tiga. Reafirmasi, reconstruction, ya, yang ketiga adalah destruction, karena kita mendekonstruk semuanya, dan kemudian kita melahirkan benar-benar production of new knowledge dalam bidang tertentu itu. Tapi tentu ini sangat susah, dan saya kira ini harus ada pada level universities untuk melakukan reconstruction dan deconstruction. Tetapi tentu saja tidak menutup kemungkinan pada level misalnya di high school itu juga tetap bisa dilakukan.
inisiasinya. Ya, meskipun tentu membutuhkan para saintis yang juga bisa melakukan eksperimen di laboratoriumnya. Tapi secara teoritis integrasi yang kayak begini jauh lebih mudah kita laksanakan. Bagaimana kita melakukan? Tentu saja orang yang paling bisa melakukan adalah para polimath. Orang-orang satu yang menguasai Islamic teologi atau Al-Quran atau hadis atau turas, dan sekaligus dia menguasai scientific finding. Pertanyaannya, sekarang kita sudah very rare we find polymath, tidak seperti zaman dahulu. Caranya bagaimana? Bikin tim. Yang jago bahasa Arab, tugasnya dia mengekstrak semua linguistic analisisnya, dan nanti yang bagian sains, maka kerjasama ini memungkinkan proses integrasi. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, ini yang pertama yang sangat mungkin kita lakukan. Yang kedua, saya menyebutnya sebagai demonstrative approach. Yang kedua, next. Nah, untuk demonstrative approach atau saya sebut sebagai burhani approach, kita tidak memerlukan untuk mencari divine text. Tidak perlu nyari ayat di dalam Quran, tidak perlu mencari ayat di dalam hadis atau dalam turas al-Islami. Kenapa? Karena memang tidak ada. Tidak harus semua bidang studi harus kita dapatkan ayat sucinya. Misalnya, ada seorang arsitek datang ke saya dan menyatakan saya sedang membuat sebuah bangunan, Ustadz, dengan menggunakan pijakan green arsitektur, kata dia. Apa ayatnya? Ya nggak ada ayatnya, green arsitektur kita cari bagaimanapun tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada bidang-bidang studi yang banyak, misalnya banyak lah, semua bidang studi, tidak semua materi yang akan kita lakukan integrasi harus punya fondasi divine text. Untuk kasus yang kayak begitu, maka kita tidak bisa menerapkan model yang pertama. Kita menerapkan model yang kedua, yang saya sebut dengan demonstrative approach. Caranya adalah dinilai sebagai sebuah integrasi jika temuan produk yang kita hasilkan tidak bertentangan dengan objektif of syariah, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Maka ukuran produk sains itu, dia Islami atau tidak, dia integrated atau tidak, maka nilainya adalah harus kita kawinkan dengan 5 objective of syariah. Yang kita tahu semuanya, protection of deen, protection of life, protection of lineage, protection of property, dan seterusnya. Maka jika temuan kita tidak bertentangan dengan objektif of syariah, maqasid syariah, maka kita bisa claim that our production of knowledge Islamic. Karena kalau kita harus memaksa, kita susah. Yang terjadi malah kita tidak tepat, karena kita menempelkan ayat Al-Quran, copy paste-nya tidak tepat, sehingga tidak bisa dilakukan. Oke, yang terakhir, saya menyebutnya sebagai irfani atau gnosis attitude. Next. Yang ketiga ini adalah sangat individual, sangat subjektif. Ini tentu tetap bisa dilakukan buat sekolah, tetapi kepastiannya kita tidak berani menjamin. Karena salah satu cabang epistemologi di dalam Islam, ada yang disebut dengan transcendental epistemology, yang caranya tidak menggunakan scientific hypothetical analysis verification itu. Pakai experimentation, pakai observation, no. Caranya adalah dengan tasfiyatul qulub, dengan tazkiyatun nafas, yang nanti Allah sendiri yang memberikan ilmu huduri, ilmu laduni, dan seterusnya. Tentu sebagai umat Islam, kita tidak meninggalkan itu. Karena prinsip dasar dari ilmu menurut agama kita adalah, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran misalnya menyatakan, kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Tentu
tradisi yang sangat hebat ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, dijelaskan oleh Suhrawardi, dijelaskan oleh banyak berkenaan dengan ilmu khuduri, dengan ilmu laduni, terlampau sayang kalau kita neglected dan kita buang itu. Meskipun tentu saja ini tidak bisa kita lakukan secara masif karena hasilnya juga bersifat subjektif. Karena ini bukan makasib, bukan something that everyone can achieve it. And everyone striving to get that achievement. No, tidak bisa seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya mawahib. It's given by God. Yang kita bisa lakukan hanyalah kita purifying ourselves. Dan jika Allah memberikan insight dalam menurut Western term, dan kita menyebutkan ilham, dan seterusnya. Dan itu bisa juga menjadi bagian dari cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau kita perlihatkan para ulama-ulama kita dahulu, mereka juga menggunakan transcendental epistemology. Karena itu saya kira salah satu kelebihan ya dari Islamic School adalah kita juga menerapkan ini. Karena kita tidak hanya nurturing our cognition, tapi juga nurturing our heart. Dan kita tahu ada koneksi antara brain di our heart dengan brain in our mind. Dan jika itu terjadi, insya Allah ada quantum learning yang bisa kita hasilkan jauh lebih mudah. Mari kita masuk ke beberapa contoh sedikit, karena waktunya tidak banyak ya. Saya kasih 2 contoh saja. Kita ngambil Isra Mi'raj karena momentumnya Isra Mi'raj. Ya, saya ambil contoh Isra Mi'raj yang pertama. Next. Tidak, ini udah cukup waktunya. Oke, next. Panjang sampai Isra Mi'raj. Oke, sampai sini. Oke. Cara yang kita lakukan, misalnya ini salah satu contoh saja, saya tidak memberikan semua contohnya. Misalnya kita melakukan apa yang tadi kita sebut dengan discursive approach. Ya. Maka misalnya ada scientific finding atau scientific theories misalnya. Misalnya Sidratul Muntaha atau Big Bang atau misalnya black hole. Okay. Kemudian kita mencoba mencari divine text. Ketemulah Sidrah al-Muntaha. Oke. Maka cara yang kedua adalah lakukan analisa teks terhadap kalimat Sidrah al-Muntaha. Terus digali, lakukan semuanya, step-stepnya. Sebenarnya di catatan saya ada yang jauh lebih detail. Stepnya ada, saya menulis sekitar 15 step dari awal. Mulai menentukan singular apa plural, terus menentukan tempat, dan seterusnya. Sudah ada caranya yang bisa kita lakukan, ikuti cara tersebut, sampai nanti kita bisa menemukan konklusi dari kata tersebut. Baru setelah itu, nanti kita akan coba kawinkan dengan scientific finding. Kita ambil contoh. Ayatnya menarik. Allah SWT menyatakan dalam surat An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra. Biasanya kalau kita ingin mengucapkan kali kedua, bahasa Arabnya tarotan ukhra atau karrotan ukhra. Quran menggunakan nazlatan ukhra. Satu kalimat yang menarik, tidak ada di dalam Al-Quran yang lain. Imam Alusi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi mencoba menggali kenapa Al-Quran menggunakan kata nazlah. Kalau kita lihat dalam hadis, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril twice dalam bentuk aslinya. Yang pertama, ketika wahyu pertama keluar dari Gua Hira, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Dan yang kedua di ayat ini. Yang menarik, mari kita lihat kenapa misalnya, nanti apakah boleh kita mencoba, meskipun ini masih spekulasi ya, tapi tentu saja ini akan menginisiasi research yang lebih jauh lagi. Ini sekedar contoh, memang saya mencari sesuatu yang masih sangat terbuka untuk dikritik, dicoba, tapi minimal ini langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau kita melihat hadis yang pertama berkenaan dengan
vision of the prophetic vision ketika melihat malaikat Jibril, gambarannya adalah malaikat Jibril memenuhi horizon. Rasulullah melihat ke atas langit, yang terlihat adalah tubuh dan wajahnya malaikat Jibril. Melihat ke kanan, kiri, timur, barat, utara, selatan, semuanya penuh dengan wings of Jibril. Jadi artinya Jibril adalah a very gigantic creature of Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali. Poin nomor 1. Yang kedua, posisinya Nabi Muhammad ada di bawah. Malaikat Jibril ada di atas. Di atasnya, karena itu Nabi Muhammad melihat ke atas. Sekarang posisinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ada di atas, malaikat Jibril ada di bawah. Nuzul adalah kalau orang itu berada dari atas ke bawah, nuzulul Quran. Quran memperlihatkan bagaimana Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril untuk kali yang kedua dengan menunjukkan posisi Nabi Muhammad yang jauh lebih tinggi, higher than Jibril. Karena itu digunakan kalimat nazlatan ukhra. Poin nomor 1. Poin nomor 2, kapan Nabi Muhammad lebih tinggi dan malaikat Jibril? Saat Mi'raj. Malaikat Jibril misalnya menyatakan setelah ascending melebihi 7 heaven, kata malaikat Jibril, "Lau danautu unmulatan," kalau saya mendekat lagi seujung jari ini, kuku ini, saya lebih mendekat lagi, lah taroktu, saya pasti akan terbakar. Samalah dengan kita, jarak kita ke matahari 150 juta kilometer. Kalau jenengan mendekat 1 kilometer ke matahari, ya pasti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Pasti kita akan habis kita ini. Nah, yang menarik adalah malaikat Jibril itu sebagai makhluk yang digambarkan oleh Al-Quran, dzu mirratin fastawa, sangat powerful. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih powerful melebihi Jibril. Karena Quran menyatakan dzu quwwatin, dzu mirratin, kata Al-Quranul Karim. Yang menarik, begitu di atas langit ke-7, malaikat Jibril tidak bisa naik lagi. Nabi Muhammad yang dipersilakan naik terus. Dalam keyakinan kita peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu Nabi Muhammad jauh lebih tinggi sekarang. Lah Quran menceritakan saat Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Nazlatan ukhra. Untuk kali yang kedua. Dan di mana malaikat Jibril terlihat? Sekarang menarik. Quran menyatakan inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Di sebelah sidratul muntaha. Tapi gambarannya sekarang, malaikat Jibril menjadi small creature of Allah. Tidak memenuhi horizon. Kenapa? Karena semesta yang dilihat sekarang itu jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena setelahnya Al-Quran menyatakan indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga. Gambaran surga di dalam Al-Quran, arduhas samawatu wal ard, jauh lebih luas daripada 7 langit dan bumi. Kalau berada di atas langit ke-7, artinya dia jauh lebih luas lagi dari 7 heaven. Karena itu malaikat Jibril yang kalau kita lihat ukuran aslinya memenuhi langit dunia, maka ketika berada di langit ke-7, he became a small creature of Allah Subhanahu wa taala. Wow, karena itu Quran menyatakan inda sidratil muntaha. Pertanyaannya kemudian, what is sidratul muntaha? Nah, kalau kita telusuri secara kebahasaan, misalnya di sini saya sebutin beberapa, kata sidra secara bahasa memang mengandung makna ketertutupan. Dan salah satu karakteristik, ini mungkin sebagian jenengan menyatakan ini gadok-gadok Ustaz. Ya tidak apa-apa lah, namanya kita mencoba melakukan proses integrasi. Bisa salah, bisa tidak. Yang jelas dalam proses kita melakukan integrasi atau tafsir bil ilmi, pastikan bahwa apa yang kita lakukan bersifat relatif. Memangnya tafsir siapa yang bersifat absolut? Tetapi tafsir selama dia mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan, ada metode yang kita ikuti secara ajak, dia boleh kita pakai. Tapi kalau orang menggunakan penafsiran, tapi tidak ada metode yang dipakai, tidak ada nilai fondasi kebahasaan yang dipakai, yang namanya ngawur. Dia faliyatabawa maq'adahu minan nar.
Tapi sepanjang kita bisa responsibel dengan apa yang kita lakukan, saya kira itu bisa kita lakukan sebagai bagian dari proses integrasi. Misalnya, banyak kata sidroh, makna dasarnya adalah covering. Dan lihat, definisi paling awal dari black hole adalah region in space, satu region di alam, di semesta sana, di ruang angkasa sana yang sangat gelap gulita, bahkan cahaya melintasi saja tidak kelihatan, punya kekuatan gravitasi yang sangat kuat, sampai dia saking apapun saja, dilaporkan sudah 3 bintang jatuh masuk dan wassalam, bayangin. Dan ada beberapa peneliti yang menarik, scholar, yang menyatakan bahwa sebagaimana Stephen Hawking menyatakan, kalau kamu masuk ke dalam Stephen Hawking, tenang saja, ada way out, kata Stephen Hawking. Bahkan sebagian saintis menyatakan, ada semacam tunnel, yang kalau orang bisa melewati tunnel dalam black hole itu, dia akan menjumpai another universe. Andai ini bisa kita asumsikan, sekali lagi ini baru asumsi, ya memang kita ini berbicara sesuatu yang mungkin kalau yang temuan scientific finding yang jauh lebih grounded, lebih mudah. Ya. Tapi minimal, apakah malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad melewati black hole, dan begitu keluar dari black hole, dia berada di universe yang lain, yang kita kenal dengan nama Darul Akhirah. Wallahu a'lam. Tapi bukankah ini menarik, memantik anak-anak kita di school untuk melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang memikat hatinya, tertarik dia, terpikat dia. Persoalan salah atau tidak, tepat atau tidak, itu nanti. Yang penting ada metode yang kita ikuti. Dan ini akan menarik, karena memaksa anak-anak juga akan, wow, Quran saya menarik misalnya, dan seterusnya. Dari sisi at-tafsir bil ilmi. Misalnya. Dan apalagi Quran kemudian menyatakan idh yaghsha sidrah ma yaghsha. Allah. Ya. Ketika sesuatu yang menutupi sidroh itu kemudian. Ini semakin menunjukkan, meskipun di dalam tafsir disebutkan, inilah yang disebut dengan tanda petik cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Rasulullah SAW. Jika cahaya Allah di atas bukit Tursina ketika Musa meminta bertemu dengan Allah SWT, Musa terkapar pingsan. Rasulullah SAW menikmati keindahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jika tafsir itu yang dipilih, Quran menggambarkan mazaghal basaru wa ma tagha. Masya Allah. Karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi dan siapa dulu yang ahli hadis di Azhar, ya sampai menyebutkan betapa hebatnya Rasulullah SAW kalau mau dibandingkan hatta dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa melihat cahaya segitu saja, dia pingsan. Rasulullah SAW, Masya Allah, kalimatnya menarik. Mazaghal basar wa ma tagha. Pandangannya tidak terdeviasi. Karena begitu captivating cahaya tersebut. Karena so beautiful, so captivating. At the same time, wa ma tagha, dan juga tidak melampaui batas. Para ulama mengartikan satu penglihatan with humility and love. Di mana itu? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi setidaknya kata sidrah, kita masih mencoba memahami kata sidrah saja. Lakukan cara kayak begitu. Insya Allah kita akan menemukan model integrasi yang jauh lebih menarik, memikat, dan seterusnya. Bayangkan kalau itu kita lakukan pada banyak ayat-ayat yang bersifat saintifik. Lah tentu ini bukan kerja yang mudah, harus ada perkawinan antara saintis dengan linguistik, dengan mufassir, ya, dan tentu karena kita sudah kehilangan polimat-polimat, nah sekarang harus kerja grup, team, as a team, and we try kemudian melakukan integrasi tersebut. Oke, satu lagi mungkin habis waktunya. Oke, sorry, cuman satu saja. Saya bikin 4 di sini contohnya, tapi tidak mencukupi. Tapi semoga itu sedikit satu contoh menginspirasi agar bagaimana integrasi itu dilakukan, dan semoga kita ini semakin cinta kepada Al-Quranul Karim, semakin cinta kepada sains, dan terlebih di momen hari ini semoga wabil khusus Tursina akan menjadi center untuk nurturing student menjadi
our future scientist ya, dan yang bermanfaat buat agama ini, buat ummah. Amin Allahumma amin. Demikian, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.